magang bejana ku bawa kepadamu, Tuhan, penuhi ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan kasih-Mu. Baik, puji Tuhan, saudaraku. Amin. Dan seserahkan kepada bagi waktu bersama semua orang untuk baik, saudara-saudaraku, terima kasih banyak Pak Pendeta Pardosi sudah membawakan kita dalam puji-pujian kita. Saatnya saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Benar Bapa di surga, Engkau terus memenuhi kami dengan hikmat sorgawi yang Engkau nyatakan dengan segala ketulusan dan kemurnian di dalam berita kabar baik firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua saudara-saudara kami yang dengan penuh kerelaan hati untuk datang menyambut kebenaran firman-Mu menjadi berkat yang besar dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami berterima kasih Tuhan, semua orang-orang percaya-Mu, orang-orang kudus-Mu ya Tuhan, dengan penuh semangat yang terjaga oleh karena termotivasi rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan kami bersyukur ada firman-Mu yang menyempurnakan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut kebenaran firman-Mu yang ajaib. Terpuji Engkau, kami bersyukur, haleluya, amin. Baik, selamat pagi, salam kudus buat kita semuanya. Saudara-saudaraku yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, karena di dalam Dia kita memperoleh segala berkat surgawi yang sangat menguatkan kita dengan damai sejahteranya. Pagi hari ini saudara-saudaraku, saya kembali mengajak kita untuk memperdalam lagi perenungan kita tentang program Tuhan untuk memberkati kehidupan kita dengan segala kelimpahan yang membuat hidup kita terus bersemangat untuk memuji-muji Tuhan. Amin. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah melihat bagaimana keunikan, ya, kekhususan, kekhasan, keistimewaan dari kebenaran firman Tuhan yang diterima oleh Rasul Paulus dan yang disampaikan kepada kita bangsa lain, ya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sangat beruntung mengenal kasih karunia ini karena Paulus katakan di dalam kasih karunia inilah kita berdiri teguh dan kita tidak akan dapat digoyahkan oleh situasi-situasi yang berubah-ubah di dunia ini, karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memberkati hidup kita dengan berlimpah. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya sinyal kurang bagus ya, putus-putus ya, Bapak Ibu Saudaraku, tapi saya akan berusaha untuk tetap menyampaikan dengan baik, ya. Oke, sudah ya, baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi
Kembali kita akan menelusuri secara detail, secara rinci, apa yang Tuhan maksudkan dan yang Tuhan kehendaki untuk menjadi tujuan yang sangat mulia yang telah Tuhan tetapkan menjadi bagian kita, ya, orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, untuk memahami hal itu, kita sudah sampai di Galatia pasal 2 ya. Galatia pasal 2, dan ini akan kita terus pahami dengan baik. Kita belajar terus ayat demi ayat, pasal demi pasal, sampai nanti selesai kita di pasal 6 ya, kitab Galatia. Dan pagi hari ini kita masuk pada episode yang ke-54. Dan kita buka Alkitab kita kembali dari Galatia pasal 2. Ya, Galatia pasal 2. Baik, saya akan membacakan untuk kita masih 2 ayat saja dulu. Ya, sekali lagi, masih yang kita mau dengarkan penjelasan dari kebenaran firman Tuhan ini masih di ayat 1 dan 3 ayat di pasal 2 kitab Galatia ini, ya. Oke, saudara-saudaraku, sudah siap? Baik, saya akan membaca untuk kita Galatia pasal 2 ayat 1 sampai 3. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku Paulus pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi ada bangsa Yahudi, ada bangsa bukan Yahudi. Ya, bangsa Yahudi adalah orang Israel, dan bangsa bukan Yahudi adalah di luar Israel. Kita semua, ya, Indonesia, Amerika, Australia, dan seterusnya. Itu adalah bangsa-bangsa bukan Yahudi, ya, di luar daripada Israel. Paulus katakan lagi, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang. Yang terpandang di sini adalah 12 rasul, Petrus, Yakobus, Yohanes, Bartolomeus, Thomas, dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini adalah peristiwa persidangan yang dilakukan di Yerusalem. Ya, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha di bangsa-bangsa lain. Ya, Paulus tidak mengusahakan pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil di bangsa Israel atau di Yerusalem. Tidak. Dia diutus ke bangsa-bangsa lain. Ayatnya yang ketiga. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi ketika Paulus membawa Titus yang orang Yunani dari bangsa lain ke Yerusalem, saudara-saudaraku, itu adalah merupakan satu test case atau sebagai batu ujian, ya, untuk, ya, orang-orang Israel di Yerusalem, di mana mereka hidup di bawah hukum Taurat dan mereka ada kewajiban untuk melakukan sunat, ya. Sedangkan Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menyatakan kepada Paulus berita tentang kemerdekaan di dalam Kristus Yesus, ya, maka Paulus membawa Titus sebagai alat bukti bahwa orang yang tidak bersunat saat ini, yaitu bangsa-bangsa lain, merekalah saat ini
yang menerima kebenaran kasih karunia, dan itu tidak ada kewajiban ya harus mematuhi sunat, hukum sunat yang ditetapkan bagi bangsa Israel. Ya, Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudaraku, kalau orang tidak bersunat datang ke Yerusalem atau bergabung dengan orang Israel, dengan orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara, tahu konsekuensinya apa? Ya, mereka bisa mati terbunuh. Dan itu adalah perintah Tuhan kepada Abraham. Saya ajak kita untuk melihat di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-17. Mari, saudaraku. Bagian ini, penjelasan ini nantinya akan mempermudah Bapak Ibu Saudara untuk memahami, mengetahui mengapa Rasul Paulus mengatakan bahwa Injil yang dia beritakan bukan merupakan kelanjutan daripada pemberitaan rasul-rasul sebelumnya, tetapi itu adalah merupakan spesifikasi tersendiri yang diterima oleh Paulus dari Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan naik ke surga, menjadi berkat keselamatan bagi bangsa-bangsa lain, bagi kita. Ini yang perlu kita pahami supaya tidak dicampur adukan pemberitaan itu, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, kita lihat dalam Kejadian pasal 17. Ya. Kejadian pasal 17 itu dalam Alkitab berbahasa Indonesia, di situ judul perikopnya dikatakan sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Dengan Abraham dan keturunannya. Keturunannya adalah orang Israel. 12 suku. Dari Ruben sampai Benjamin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat ya, saya akan membaca perlahan-lahan ya supaya Bapak Ibu Saudara nanti bisa memahami apa sih signifikannya, apa sih pentingnya, ya, apa sih krusialnya, mendesaknya, ya, untuk kita mengerti bahwa pemberitaan daripada Rasul Paulus itu tentang keselamatan Injil kasih karunia itu adalah sesuatu yang sangat unik dan yang sangat istimewa. Berbeda dengan apa yang diterima oleh para rasul sebelumnya, ya, tentang perjanjian Allah kepada umatnya bangsa Israel. Berbeda dengan apa yang diterima Rasul Paulus tentang berkat kasih karunia yang diterima oleh kita bangsa lain saat ini. Oke, kita mulai kembali mengenai hukum sunat. Ya, kita lihat historisnya dari Abraham. Dari ayat 1 Kejadian pasal 17. Ketika Abraham, ya, namanya masih Abram, belum dirubah menjadi Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Dengan tidak bercela ini nanti akan kita lihat hubungannya adalah dengan kewajiban untuk melakukan hukum sunat. Ya, salah satunya. Ayat 2. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, dari pihak Tuhan, inilah perjanjianku dengan engkau, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Itu perjanjian Tuhan dari awal kepada Abraham. Ayat 5. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ayat 6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal.
bukan perjanjian yang sementara. Tidak bisa dibatalkan perjanjian ini antara Allah dengan Abraham dan keturunannya. Apa itu, Bapak Ibu Saudaraku, perjanjian yang abadi itu? Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ayat 8. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi perjanjian Tuhan kepada Abraham dan keturunannya adalah memiliki tanah Kanaan, negeri Kanaan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, ya, bangsa Israel tidak akan bisa dilenyapkan dan tidak akan bisa diusir ya dari tanah Kanaan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan bagi mereka. Ya, saudara-saudara. Itu sebabnya itu adalah merupakan ya satu ketetapan Tuhan, dan orang Israel tahu hal itu sehingga mereka harus terus mempertahankan negeri mereka. Bangsa Israel harus berdiam di tanah Kanaan, ya. Walaupun sampai saat ini seluruhnya tanah yang dijanjikan Tuhan, ya, negeri Kanaan itu belum menjadi milik daripada bangsa Israel, tapi suatu saat itu akan menjadi milik mereka sepenuhnya. Karena itu perjanjian yang kekal dari Tuhan, ya, Bapak Ibu Saudara. Bukan milik saudara dan saya. Tidak ada dijanjikan Tuhan bahwa bangsa-bangsa lain mendapat bagian di dalam warisan tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tidak ada, saudara-saudara. Kita baca Alkitab baik-baik dan kita percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan sudah dibatasi. Itu adalah milik daripada Abraham dan keturunannya, yaitu bangsa Israel. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ayat 9. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Ini perjanjian selanjutnya. Selain daripada tadi menjadi bangsa yang besar dan juga memiliki negeri secara fisik, yaitu negeri Kanaan, ya, sebuah negara bagi bangsa Israel, ada lagi yang lain. Dan ini merupakan suatu ikatan yang tidak bisa dipisahkan dari perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya. Apa itu? Ayat 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ya, Bapak Ibu Saudara, jelas sekali di situ dikatakan bahwa perjanjian sunat secara fisik, ya, secara fisik saudara, itu adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian atau covenant Allah kepada Abraham dan keturunannya. Jadi kalau saudara mengatakan ini juga termasuk janji bagi saudara, maka saudara harus melakukan itu. Tapi kita adalah orang dari bangsa lain. Kita bukan keturunan Abraham secara fisik, sehingga kita tidak mempunyai kewajiban di dalam hal menuruti perjanjian ini. Tapi orang Israel, ya, supaya kita memahami tadi kenapa bisa Titus yang adalah orang dari bangsa lain bisa dibawa oleh Paulus masuk ke Yerusalem, sedangkan ya bagi orang Israel yang bergaul dengan mereka, yang bergaul dengan orang Israel atau orang Yahudi harus menuruti ya aturan daripada ya keagamaan mereka sebagai bagian daripada civil society, ya, sebagai bagian hukum daripada masyarakat sipil bangsa Israel adalah salah satu ketaatan kepada hukum Taurat, yaitu harus bersunat. Karena itu adalah perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka dan keturunannya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lanjut dulu sedikit lagi. Karena ada konsekuensi bagi orang yang tidak bersunat sebagai keturunan Abraham. Kita lihat ya di ayat 11, haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Jadi ada tanda bagi bangsa Israel itu
ada satu tanda yang tidak bisa dihapuskan dan tidak boleh diabaikan dan tidak boleh ditiadakan, tidak boleh di stop, ya. Sebagai tanda mereka adalah milik Tuhan, mereka harus disunat secara jasmani, Bapak Ibu Saudara, bukan secara rohani. Pertama-tama di sini Tuhan menyatakan bahwa ini adalah tanda secara jasmani. Ya, untuk siapa? Untuk semua orang? Tidak. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini adalah untuk khusus keturunan Abraham, ya, yaitu orang Israel. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, ayat 12. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing tetapi tidak termasuk keturunanmu, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Bapak Ibu Saudara, jadi hukumnya adalah sunat itu bukan sesudah dia umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, apalagi sudah kumisan atau sudah berumur dewasa, sudah tua baru disunat. Tidak begitu Bapak Ibu Saudara. Hukum daripada sunat itu adalah berumur 8 hari itu sudah harus dilaksanakan hukum sunat, ya, dan itu adalah merupakan perjanjian yang digenapi secara benar di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudaraku, ya. Itulah sebabnya ketika Yesus lahir pada hari yang ke-8 dia disunat, ya, sesuai dengan perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya. Kemudian juga Paulus juga mengatakan bahwa dia disunat pada hari yang ke-8. Jadi tepat seperti yang Tuhan katakan, ya, sesuai dengan aturan perjanjian, mereka melakukan itu karena itu adalah merupakan tanda lahiriah. Ya, di ayatnya yang ke-13 tadi jelas sekali dikatakan bahwa harus disunat, maka di dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Ya, saudara-saudaraku. Jadi tidak bisa mengabaikan namanya sunat kalau dikatakan dia keturunan Abraham, ya, kalau dikatakan keturunan Abraham, siapapun yang mengatakan dirinya keturunan Abraham, maka mereka harus disunat secara jasmani, ya, Bapak Ibu Saudara. Dan itu adalah merupakan covenant Tuhan yang tidak bisa diabaikan, ya, saudara-saudaraku. Dan itulah sebabnya orang Israel, bangsa Yahudi, tidak bisa lepas dari hukum Taurat, tidak bisa lepas dari hukum sunat, ya, saudara-saudaraku. Nah, sekarang kita lihat di ayat yang 14. Kita lihat ini bagian yang kita baca terakhir di sini, Kejadian pasal 17 ini. Sebagai konsekuensi dari orang yang tidak disunat, yang menyatakan diri keturunan Abraham itu, apa Bapak Ibu Saudara? Ayat 14, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi apa konsekuensi dari orang yang mengatakan keturunan Abraham tapi dia tidak disunat secara lahiriah, Bapak Ibu Saudara? Ya, harus dibunuh, ya, harus dimatikan, harus dilenyapkan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak main-main. Orang mengatakan keturunan Abraham, ya, tapi tidak memahami dengan baik apa artinya kita menjadi keturunan Abraham, maka saudara-saudaraku, itu akan membuat orang-orang menjadi confused, menjadi bingung, menjadi kacau, ya. Firman Tuhan yang mana
yang harus diterapkan sekarang ini bagi kita bangsa-bangsa lain? Ya, kalau kita mengatakan kita adalah keturunan Abraham. Sebab bagi keturunan Abraham, ya, ada satu perjanjian yang tidak bisa diabaikan, yaitu perjanjian sunat, dan siapa yang tidak melakukannya harus dihukum mati. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudaraku kembali ke kitab Galatia pasalnya yang kedua tadi. Dan disitulah sebagai test case, ya, test case sebagai batu ujian bagi 12 rasul Yesus di Yerusalem ketika Paulus membawa orang yang tidak bersunat masuk mendekati bait Allah, yang bagi orang Israel itu adalah sebuah, ya, tempat yang sangat sakral dan tidak boleh ada dari bangsa lain yang tidak bersunat memasuki Yerusalem. Tidak ada sejarahnya itu Bapak Ibu Saudara. Mereka bisa mati terbunuh dan mereka harus dirajam dengan batu karena sesuai dengan perjanjian Allah kepada Abraham dan keturunannya, bahwa siapa saja yang tidak bersunat maka harus dilenyapkan dan dia harus diakhiri hidupnya dan harus dirajam dengan batu. Tapi lihat Bapak Ibu Saudaraku, ketika Tuhan membukakan rahasia kebenaran Injil kasih karunia bagi bangsa-bangsa lain, bagi kita melalui Rasul Paulus, lihat kuasa Allah bekerja dan menghentikan hukuman, punishment, ya, yang diperuntukkan kepada keturunan Abraham. Saudara-saudaraku, sekarang itu semuanya dibebaskan dari kita bangsa-bangsa lain karena Yesus Kristus sudah menggenapi dan menyelesaikan hukum Taurat, tuntutan hukum Taurat di atas kayu salib. Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Maka kita dimerdekakan sekarang. Ini kita dimerdekakan dari seluruh tuntutan daripada hukum Taurat. Karena di dalam Kristus kita sudah dipenuhi oleh kasih karunia-Nya, maka saudara-saudaraku sekarang kita dimerdekakan, dibebaskan dari belenggu, dari kuk, ya, yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa sekarang kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi kamu sudah dibebaskan di bawah kasih karunia Tuhan saat ini. Ya, karena apa? Karena Kristus sudah selesai mengerjakan seluruh tuntutan hukum Taurat, itu sudah digenapi di dalam salib Kristus. Amin. Salib Kristus dan kematian Yesus dikuburkan semuanya. Apa yang menjadi tuntutan hukuman bagi kita saat ini, semuanya sudah digantikan oleh Yesus di atas kayu salib. Dengan tubuhnya, dengan darahnya yang suci, Yesus berkata sudah selesai. Mari kita lihat lagi Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sedikit lagi di dalam Roma pasalnya yang ke-7. Roma pasal 7. Mari kita lihat saudara-saudaraku, ya. Kita lihat dari Roma pasal 7 dulu baru kita nanti pindah. Kita lihat di pasal yang sebelumnya. Roma pasal 7, ya, ini juga adalah bagian yang menegaskan tentang posisi kita saat ini menurut Injil yang diberitakan Paulus, Injil kasih karunia bagi kita bangsa-bangsa lain. Ya, Bapak Ibu Saudara, seperti ini posisi kita saat ini terhadap, ya, hukum Taurat atau terhadap perjanjian Allah kepada Abraham dan keturunannya. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 7. Roma pasal 7, saya langsung membacakan saja di ayatnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-6, ya, langsung saya baca. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi dia, bagi hukum Taurat, yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani Tuhan dalam keadaan baru menurut roh dan bukan lagi dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
Bayangkan saat ini betapa banyaknya orang yang masih mengabdikan dirinya di bawah kuasa hukum Taurat di zaman sekarang ini. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, mereka membawa diri mereka kepada perhambaan itu lagi. Hidup dengan cara di mana Yesus sudah selesai menebus, tapi kembali lagi kepada cara kehidupan yang lama, yang bercacat, dan yang tidak sempurna. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, posisi kita, Paulus katakan di sini, kamu sekarang sudah dibebaskan dari hukum Taurat, karena kita sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Amin. Karena kita sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Kita sudah dikuburkan bersama dengan Kristus, dan kita sudah bangkit dan menang bersama dengan Kristus. Itulah berita Injil yang diberitakan Paulus kepada kita bangsa lain, yang menjadi jalan keselamatan dan berkat yang besar yang melimpah dalam hidup kita saat ini. Yang mana hal ini begitu banyak orang yang belum mengetahui rahasia ini. Kita lihat di dalam Roma pasal 6. Kita mundur sedikit Bapak Ibu Saudara ke pasalnya yang ke-6. Ya, kita lihat di ayatnya yang saya membaca dari ayatnya yang pertama, Roma pasal 6. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Apakah karena Kristus sudah menggenapi hukum Taurat, maka sekarang kita bebas untuk melakukan hidup kita sebagaimana yang kita mau sendiri? Oh tidak, Bapak Ibu Saudara. Jawabnya dikatakan di situ, ya, ayat 2, sekali-kali tidak. Alasannya, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Apa artinya mati, Bapak Ibu Saudara? Terpisah, tidak ada hubungan lagi. Ya, bahwa kita tidak ada lagi hubungan dengan dosa. Kenapa? Karena dosa sudah dimatikan oleh Kristus di atas kayu salib. Maka kita, ya, di dalam Kristus kita memandang hidup kita adalah hidup yang sudah dipenuhi dengan kemenangan bersama dengan Kristus. Amin. Ya, kecuali kita tidak melihatnya, kecuali kita tidak mengimaninya, tidak mempercayainya, maka kuasa dosa itu akan tetap ada pada diri orang yang tidak percaya. Ya, tapi di sini jelas dikatakan bahwa ayatnya yang ketiga, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dalam kematian Kristus kita sudah dibaptis. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Ayatnya yang keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hidup yang baru inilah, di dalam hidup yang baru inilah kita memperoleh pembebasan dari segala kuasa dosa dan kuasa maut. Dan inilah hidup yang kita jalani sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, bersama dengan Kristus yang sudah menang terhadap kuasa dosa dan kuasa maut. Dan kita mengalami kemenangan itu di dalam kehidupan kita. Dan bersama dengan Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, kita mengalami damai sejahteranya. Amin. Nah, itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Maka tidak heran di ayatnya yang ke-10, ayat 10 itu dikatakan, ya, Roma pasal 6 ayat 10, sebab kematian Kristus adalah kematian terhadap dosa, berapa kali? 1 kali dan untuk selama-lamanya, dan kebangkitannya adalah kehidupan yang kekal bagi Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, karena Kristus mengampuni dosa kita bukan berkali-kali, Bapak Ibu Saudara, bukan transaksional. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus tidak pernah mengajarkan bahwa Yesus mengampuni dosa kita berkali-kali, tidak. Dikatakan di situ, sebab Kristus telah mati 1 kali mengampuni dosa kita untuk selama-lamanya. Amin. Itu kasih karunia yang diberitakan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, untuk kita bangsa-bangsa lain sebagai jalan berkat yang terbesar bagi semua bangsa saat ini tanpa perbedaan. Amin. Iya saudara,
Jadi itu yang harus kita perkenalkan kepada semua orang, ya, bahwa Yesus Kristus bukan menebus dosa manusia berkali-kali, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak, dia hanya mati satu kali dan itu cukup untuk menebus semua dosa kita untuk selama-lamanya. Dia tidak akan mati lagi untuk menebus dosa kita. Amin. Karena itulah kita harus percaya apa yang telah dilakukannya, bahwa kasih karunia-Nya itu dilimpahkan kepada kita yang percaya, dan sekarang kita dibenarkan, dikuduskan, dan kita ditebus, dan kita dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang mendakwa kita, dan semuanya itu ditiadakan oleh Kristus Yesus di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, sekarang saya ajak kita untuk melihat di dalam Galatia pasal 5. Bagaimana penegasan daripada Rasul Paulus, saudaraku, bahwa saat ini kita harus menjalani kehidupan di dalam kemurnian yang telah dikaruniakan oleh Tuhan Yesus melalui pencurahan darahnya di Bukit Kalvari, melalui kematiannya dan kebangkitannya yang telah mengalami kemenangan dan mengalahkan kuasa maut. Maka kita tidak boleh berjalan mundur ke belakang. Amin. Kita harus maju terus menjalani kehidupan kita di dalam kekudusan Kristus yang sempurna. Mari kita lihat di dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5, saya baca mulai dari ayat 1. Ya, di situ judul perikopnya dalam Alkitab berbahasa Indonesia disebutkan kemerdekaan Kristen. Apa kemerdekaan Kristen? Saya baca dari ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita bukan belum merdeka. Kita sudah merdeka dan kita sudah bebas untuk mengekspresikan ya kemerdekaan kita dengan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Dengan hidup di dalam kekudusannya, dan tidak ada dunia ini kuasa apapun yang bisa mengintimidasi kita untuk kita goyah dari kebenaran ini. Amin. Nah, Bapak Saudara, karena itu dikatakan berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan balik lagi ke belakang. Bapak Ibu Saudaraku, kalau Tuhan sudah menempatkan kita di posisi kemenangan, kenapa kita menoleh ke belakang lagi di mana kegagalan yang ada pada masa lalu kita, Bapak Ibu Saudara? Ya, karena kita sudah menang bersama dengan Kristus. Tapi di sini Paulus mengatakan secara khusus apa yang dimaksud kita dibebaskan dari kuk perhambaan. Ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita dengarkan baik-baik pernyataan Paulus sebagai ya firman yang dia terima dari Tuhan Yesus yang sudah duduk di surga. Ya, inilah yang diterima Paulus untuk disampaikan kepada kita bangsa lain. Di ayat 2 dikatakan, sesungguhnya aku Paulus. Bukan Paulus sebenarnya, ini adalah Roh Kudus yang berbicara. Amin. Karena firman ini diinspirasikan oleh Roh Kudus. Paulus berbicara dengan ilham Roh Kudus. Ya, apa dikatakan? Aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jelas Bapak Ibu Saudara? Ya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, di zaman sekarang ini begitu banyak orang ya yang berpikir bahwa kalau dia bersunat bahwa dia sudah menjadi benar. Bapak Ibu Saudara, Paulus bilang Kristus tidak ada gunanya bagimu. Ya, karena apa? Berarti kamu berusaha untuk membenarkan diri dengan apa yang kamu lakukan, bukan dengan apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Berarti kamu sedang berusaha untuk melakukan supaya kamu menjadi benar di hadapan Allah, dan itu tidak akan pernah berhasil. Amin. Kita berhasil hanya bergantung pada apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib, di mana Yesus mengatakan sudah selesai, sudah sempurna, tetelestai. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, sudah sepenuhnya, bukan setengah, bukan 99%, sepenuhnya 100% sudah selesai
dilakukan oleh Kristus dengan mengorbankan nyawanya, darahnya, dan tubuhnya. Amin. Itulah kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Nah, makanya Paulus katakan di ayatnya yang keempat itu, ya, ditegaskan lagi, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Ya, Bapak Ibu Saudara, betapa banyak orang saat ini masih diajari untuk hidup di bawah hukum Taurat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita kembali kepada kebenaran yang memerdekakan kita. Paulus katakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh karena melakukan hukum Taurat, dan kamu hidup di luar kasih karunia. Hidup di luar kasih karunia adalah binasa. Jadi bukan main-main, Bapak Ibu Saudaraku. Hal yang sangat seriuslah yang disampaikan oleh Rasul Paulus sebagai berkat yang diberikan oleh Tuhan yang terbesar dalam hidup kita saat ini. Kita sangat bersyukur bahwa kebenaran ini sudah sampai pada kita. Amin. Supaya hidup kita dimerdekakan, dibebaskan dari ketakutan, dari kekhawatiran, dari rasa dan bayang-bayang hukuman. Tidak, Bapak Ibu Saudara, kita sudah merdeka di dalam Kristus Yesus, kita memperoleh damai sejahteranya. Dan kita bebas untuk mengekspresikan kehidupan kekudusan kita di dalam Kristus Yesus oleh karena Roh Kudus yang menolong kita mengerjakan apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita ini berdasarkan iman, di mana segala pelanggaran kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, dan bahkan hukuman tuntutan daripada maut dan hukuman dosa semuanya sudah digenapi dan sudah diputuskan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, kita sangat bersyukur saat ini kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku, Paulus katakan, tetaplah berdiri di dalam kebenaran yang sudah memerdekakan kita, karena hanya dengan iman, hanya dengan percaya kepada kebenaran ini kita dimampukan oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus bekerja tidak mungkin tanpa melalui iman. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena dengan iman kita kepada kebenaran firman Tuhan, maka Roh Kudus mengerjakan di dalam hidup kita damai sejahtera dan membuat hidup kita menjadi berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan rancangan Tuhan di dalam kasih karunia-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, diberkatilah kita semuanya di pagi hari ini, karena firman kebenaran sudah melintasi pikiran dan hati kita, maka kita tetap bisa dalam keadaan tenang menjalani tanggung jawab kita dan melakukan segala yang terbaik dalam pekerjaan apapun yang menjadi tanggung jawab kita. Kita percaya Roh Kudus menyertai dan memberkati kita berdasarkan apa yang sudah dilakukan oleh Kristus, kasih yang sempurna melingkupi kehidupan kita setiap hari, setiap saat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, rahasia yang besar yang Tuhan bukakan melalui kebenaran yang terbentang dengan firman yang sudah kami dengarkan bersama. Dan setiap hari kami merindukan hidup kami berjalan di dalam kebenaran yang tegak lurus kepada kasih karunia Tuhan. Dan kami rindu supaya banyak orang yang terberkati, banyak orang yang dikuatkan, banyak orang yang dibebaskan dari ketakutan, dan banyak orang yang bersyukur kepada Tuhan senantiasa, dan banyak orang yang menikmati damai sejahtera-Mu di dalam kebenaran kasih karunia-Mu. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan, diberkati semuanya saudara-saudara kami yang sudah dengan rela hati menerima dan merenungkan dan mengaminkan segala kebaikan Tuhan yang dinyatakan melalui pemberitaan kebenaran-Mu di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi semuanya ya. Terima kasih. Baik yang mengikuti dari live streaming Facebook, Tuhan memberkati saudara-saudaraku semuanya. Dan juga yang ada di Zoom meeting pagi hari ini. Ya, shalom.
Salam kudus buat kita semuanya. Sampai jumpa besok pagi lagi.